Sampai mana tadi? Ya, umurnya iblis ditangguhkan karena permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditangguhkan umurnya sampai dengan hari kiamat. Untuk apa? Untuk menggoda, mengganggu anak cucu Adam kita semuanya. Nah, maka kita jangan putus asa kalau kita berdoa. Ya. Kemudian Allah belum memberikan apa yang kita mau. Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhkan, bukan yang kita mau. Ya, jadi jangan ada timbul rasa putus asa ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau hambaku bertanya tentangku, fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau dia minta, kalau dia berdoa, aku akan menjawabnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, waktu saya berapa menit, Pak? 10 menit. Berarti bukan kultum ya. Apa namanya? Uluh berarti ya. Baik. Nah, bulan Ramadan ini jadikan momentum untuk kita bercermin diri di bulan Ramadan. Kenapa kita harus bercermin di bulan Ramadan? Kita harus mengetahui hakikat diri kita. Di kategori mana sebenarnya kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengisyaratkan dalam Al-Quran untuk mengetahui potensi diri kita. Sudah berada di mana tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surat Fatir ayat ke-32, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kita sebagai petunjuk agar kita mengetahui di tingkatan mana iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kategori yang pertama, faminhum zalimun li nafsihi. Di antara kita ini, di antara kita orang yang beriman ini, orang yang dikaruniai Al-Quran, yang diutus pada kita Rasulullah SAW, zalimun li nafsihi, zalim terhadap dirinya. Maksudnya apa? Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi senantiasa melakukan maksiat, meskipun dia sadar bahwa maksiat itu adalah salah, tapi dia tidak bisa menghindari maksiat itu. Karena apa? Karena sudah terbiasa dengan maksiatnya. Ala bisa karena biasa. Sudah terbiasa melakukan dosa. Akhirnya dia terjebak dalam dosa-dosa itu, terjebak dalam maksiat-maksiat itu. Yang itu dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faminhum zalimun li nafsi, zalim terhadap dirinya. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan. Dia senantiasa melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan ibadahnya dengan baik, tapi terkadang dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Membiasakan melakukan hal-hal yang makruh, membiasakan meninggalkan hal-hal yang sunnah, yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Yang terakhir adalah orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kategori yang ini adalah kategori orang yang imannya luar biasa. Dia senantiasa berusaha sekuat tenaga, mastata'tum,
Ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan sekuat tenaga, bukan ala kadarnya. Ya. Jadi ketika kita ibadah, misal salat duha. Salat duha kita 2 rakaat mampu. Mampu, Pak? 4 rakaat mampu. 6 rakaat mampu. Mampu. Jarang. Nah, kalau sampai kemampuannya sampai 12 rakaat mampu, nah, sampai situlah batas kemampuan kita. Kalau sholat tahajudnya 2 rakaat mampu, 4 rakaat mampu, 6 rakaat mampu, 8 rakaat mampu, maka sampai situlah batasnya. Ya. Kalau masih mampu lagi, tambah lagi. Itu makna dari fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Kalau kata dosen saya dulu waktu saya belajar, fattaqullaha mastata'tum itu ya, ibadahnya kepada Allah, takwanya kepada Allah sampai pingsan. Itu. Kita lihat atlet-atlet yang mau dikirim ke Olimpiade, bagaimana latihannya mereka. Bahkan ada yang sampai pingsan dan lain sebagainya. Nah, itulah makna dari mastata'tum. Nah, orang-orang yang senantiasa berusaha meningkatkan keimanannya, meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadahnya, dan kemudian saling berlomba-lomba dalam kebaikan, inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berusaha meningkatkan ibadahnya dan berusaha menjauhi maksiat sedikit pun, walaupun kecil maksiatnya. Itu ya, ada bergumam dalam hatinya, kenapa enggak saya aja yang kultum? Masya Allah. Kenapa enggak saya yang jadi imam? Nah, itu dosa tuh. Yang berkata saya itu ada 2 dalam Al-Quran. 1, iblis, ya kan? Ana rabbukum, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Yang kedua siapa, Pak? Fir'aun. Nah, itulah. Berarti kalau ada yang mengatakan saya lebih baik daripada dia, saya yang lebih berhak daripada dia, nah itu adalah ya, cikal bakal kesombongan seseorang. Ya. Iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena aku lebih baik daripada Adam. Gak mau dia sujud, sombong. Karena dia mengatakan aku lebih baik daripada Adam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa ini di bulan Ramadan, jadi setiap kewajiban yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk senantiasa meningkatkan karakter kita sebagai seorang muslim. Bulan kemarin kita sudah diajarkan tentang kewajiban sholat, bahwa sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, ya kan? Kejadian Isra Mi'raj, mencegah yang sholat itu berbuat keji dan mungkar, tapi masih banyak yang melakukan keji dan mungkar. Berarti sholatnya harus yang dibenahi. Maka puasa juga mengajarkan, kata Rasulullah SAW, man lam yada' qawla zur wal 'amalu bihi, siapa yang tidak bisa menahan dirinya ketika berpuasa untuk berkata bohong, menghina dan lain sebagainya, tidak bisa menjaga perkataannya, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh dengan puasanya. Maka puasa yang kita jalankan bukan hanya puasa menahan lapar dan dahaga, tapi juga puasa menahan ucapan kita dari perkataan-perkataan yang kotor. Kalau bapak-bapak di sini mungkin enggak. Ya. Saya kebetulan ngajar SMA, Pak. Anak-anak SMA itu luar biasa. Mulutnya kebun binatang rata-rata. Nah, ini yang harus kita ingatkan kepada generasi-generasi kita, bahwa mulut itu, lidah kita itu tumpul. Tetapi ketika menusuk ke dalam hati seseorang akan menyebabkan sakit hati yang mendalam. Kata Rasulullah SAW, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang menjaminkan kepadaku apa yang di antara kedua jenggotnya, kumis dan jenggotnya, lisannya maksudnya, dan apa yang di antara kedua kakinya, ya, kemaluannya, adman lahul jannah, aku akan garansikan kepadanya surga.
Gitu ya. Dalam Quran disebutkan kan, al fitnatu asyaddu minal qatl wal fitnatu akbaru minal qatl. Nah, karena fitnah gitu ya, karena sesuatu yang keluar dari mulut kita kalau bisa menyakiti hati saudara-saudara kita, itu lebih dahsyat ya, dampaknya daripada pembunuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka di bulan Ramadan ini bentuk diri kita agar senantiasa mempunyai karakter-karakter sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat setiap tahunnya meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak aneh kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjuluki para sahabatnya sebagai generasi terbaik. Dan kita menginginkan itu. Gitu ya. Maka kita setiap tahun kita bertemu dengan Ramadan. Maka jangan sampai Ramadan kemarin sama dengan Ramadan sekarang. Karena saking seringnya bertemu, getarannya pun sudah tidak ada. Seperti seorang yang sudah menikah. Baru nikah seminggu, ketemu istri bergetar. Ketemu suami bergetar. Kalau sudah bertahun-tahun nikahnya, sudah biasa aja. Sudah tahu seluk-beluknya, luar dalamnya. Maka jangan sampai seperti itu ketika kita bertemu dengan Ramadan. Harus getarannya itu diperbarui. Maka harus evaluasi. Sebagaimana perusahaan, sekolah dan lain sebagainya punya program, dievaluasi programnya, yang bagus dipertahankan, yang kurang bagus ditingkatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga di bulan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik kita, sehingga kita mendapatkan ijazah dari Allah Subhanahu wa taala di akhir bulan Ramadan dengan ijazah la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.